Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel tutorial khat. Nah teman-teman, kali ini saya mencoba menulis Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, kita awali dengan menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya teman-teman, kita udah mulai. Langsung mulai ya. Nah, hanya seperti ini buatnya. Mimnya tidak terlalu besar, pas di tengah. Kita buat nun panjang ya teman-teman. Nah, ro putar. H yang keduanya berbeda dengan H pertama tadi. Nah, ianya boleh kita panjangkan seperti ini. Nah, kita membuat nun panjang ya. Boleh tidak terlalu panjang. Kita sketch dulu ke pensil teman-teman. Nah gitu, sengaja kita sketch pensil dulu supaya dia hasilnya bagus, terbaik, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek gitu. Oke, nah arsirkan, kasih barisnya lagi, isi titik, baris bawah, baris sukun, baris bawah, baris doma, tasdid ya teman-teman, baris bawah, tasdid, baris atas, baris tegak, baris sukun, tasdid, kasroh, sukun. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah udah selesai kalimat satu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah gini, kayaknya kita bikin naik tinggi ya. Nah gitu boleh. Fa-nya kita putar, ro-nya langsung turun, bikin wow. Nah gitu teman-teman. Nah nun lagi. Oke, ini kita bahasnya dengan kaidah khat naski ya. Kul ya, baris atas, baris tegak, mad jaiz, tasdid, dhammah, fathah, sukun lagi, baris bawah, baris dhammah, sukun lagi, dan baris fathah. Kita bahas nomor ayatnya dulu ya, ayat 1. Gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman tulisan ini ya, oke. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sudah 2 kalimat ini kita tulis ya, dengan kalimat bismillah dan kalimat surat ayat Al-Kafirun ayat 1 ya, oke. Ta'budun gitu. Nah, kita baris lagi. Jadi mulai situ setiap kita menyelesaikan satu ayat kita kasih beras. Bukan beras teman-teman, maaf. Kasih baris. Nah, kita kasih baris. Setiap satu ayat, selesai satu ayat, kita tulis satu baris. Kita langsung kasih barisnya gitu. Nah, kita selesai 2 kalimat nih. 3 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah, yang ketiga lagi teman-teman. Wala antum abidun. Nah, ma-nya kayak gini bikinnya naik ke atas, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Kalau meme naik ke atas itu, alifnya agak condong ke kiri, ainnya bude. Nah gitu. Wala antum abiduna ma a'budu. Maaf ya teman-teman, suaraku nggak merdu-merdu
berdua lah. Oke, kita kasih nomor lagi. Nah, oke, kasih nomor ayat ya. Nah, wow, huruf wow, teman-teman, kalau di khat naskih itu huruf apa yang teman-teman susah membuatnya? Kalau aku sih membuat huruf wow sama menulis huruf jim itu susah banget menurut aku pas dulu aku belajar awal-awal ya. Sekarang sih nggak terlalu susah, sudah tahu karena kita sudah tahu triknya dan kita sering belajar menggores huruf tersebut. Kunci belajar kaligrafi ini teman-teman, kuncinya kita harus konsisten, harus tetap istiqomah, rajin menulis, rajin latihan. Kalau kita malas latihan, tulisan kita itu akan kaku jadinya teman-teman, agak goyah. Jadi harus banyak murojaah ya tulisannya, supaya tulisan kita itu menghasilkan tulisan yang berkualitas, yang bagus. Kaligrafi ini banyak sekali manfaatnya nih teman-teman. Kita bisa bikin konten kayak aku sekarang ya. Walaupun view-nya sedikit sih, tapi harus tetap semangat. Bisa bikin kerajinan tangan di rumah, kerajinan tangan di sekolah atau di masjid. Bisa ngajar privat orang lain, les kaligrafi. Nah, yang paling asik di kaligrafi itu kita bisa ikut MTQ teman-teman. Nah, MTQ kita bisa sering ikut MTQ. Kalau di cabang kaligrafi itu di dunia per MTQ-an terbagi menjadi 5 golongan tuh teman-teman. Ada namanya hiasan mushaf, ada namanya naskah, ada dekorasi, yang keempat itu kontemporer, yang kelima itu ada kaligrafi digital. Jadi batas umurnya itu dari umur 1 tahun sampai 33 tahun kalau tingkat kabupaten ya teman-teman. Kalau tingkat provinsi 34 tahun, kalau tingkat nasional kalau nggak salah sekitar 34 tahun juga, 35 tahun, sekitaran itulah teman-teman. Nah, jadi kita bisa sering nih ikut MTQ ini dalam sekali 1 tahun lah minimal kan. Sering ke MTQ kalau kita bagus tulisan kaligrafi kita kan. Kita pilihlah dari 5 cabang itu yang paling minat bagi kita kan. Nah gitu, kita kasih nomor ayatnya. Oke. Ini sengaja ya teman-teman saya buat di kertas belakangnya karena nggak muat rupanya teman-teman. Saya kira tadi 4 baris tuh muat kertas ini, rupanya nggak muat kan. Karena nggak muat terpaksa saya buatnya di kertas belakang teman-teman. Maklumi aja ya, namanya manusia, tempatnya salah ya. Oke ya. Oke, kita bikinnya di sini ya teman-teman. Kita kasih baris. Nah, bersiap nih. Nah, sebagai finishingnya kita kasih nomor ayat terakhir, ayat 6. Oke. Ayat 6. Oke. Nah, kita kasih memperindahnya lagi teman-teman. Kita kasih awannya kayak gini bikinnya nih. Dengan saya menggunakan pena Snowman ukuran 003 ya. Teman-teman boleh menggunakan twin pen atau pena Uniball, pena hitam lah. Boleh pena merah, bagus juga itu ya. Bebas warna pena apapun yang teman inginkan. Ini tujuan kita membuat seperti ini awan ini supaya mempermudah bacaan antara ayat, antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan baris keempat. Ya, memperindah tulisan juga.
Nah, siap.